Haleluya, salam saudara-saudari semua. Hari ini kita masuk di dalam kitab Keluaran pasal 20 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Pasal 19 sampai 24 atas. Menerangkan tentang hukum Taurat dan perjanjian. Pasal 19, Musa naik ke puncak gunung untuk mempersiapkan bangsa itu untuk masuk di dalam perjanjian. Musa turun berulang kali ke atas gunung, setidaknya turun naik 3 kali. Dan 3 kali turun naik ke atas gunung sangat bermakna. Dan terlebih dahulu kita melihat di pasal 24. Pasal 24 ayat 7 dan 6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnya kitab perjanjian itu, lalu dibacanya dan didengarkan oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkan pada bangsa itu berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman itu. Yang di awal Musa 24, Musa di pasal 24 bersama tua-tua mereka naik ke atas gunung, dan juga perjanjian ini selesai, darah dicurahkan kepada bangsa itu. Pasal 19, persiapan untuk bangsa itu masuk dalam perjanjian, dan di dalamnya menyatakan 10 firman atau 10 perintah Allah. Sampai pasal 24 selesai perjanjian ini. Dan 2 kali naik ke atas gunung mempersiapkan rakyat untuk dalam perjanjian Allah, dan selesai dalam mengadakan perjanjian. Dan di tengah-tengah ayat dari itu 20 sampai 29 itu sisipan yang disebut Holy Book atau kitab atau buku perjanjian, kitab perjanjian yang sangat penting. Beberapa kitab suci yang janji Allah telah dinyatakan bagi kita, dan semua yang dinyatakan ditulis di dalam sangat penting. Dan 3 kali naik ke atas gunung ini sangat bermakna. Satu cerminan hadirat Allah. Ada Allah menyuruh umatnya untuk masuk di dalam hadiratnya. Musa masuk di dalam hadirnya. Dimulai dari kitab Keluaran pasal ketiga. Musa di situ melihat semak berduri bernyala api waktu dia mengembalakan domba-domba sampai di atas gunung. Melihat di situ ada semak berduri menyala dan melihat apa yang terjadi, dan malaikat Allah menyatakan dirinya kepadanya di tengah api, yaitu Allah yang di situ menyatakan dirinya agar Allah melihat dia, dan Allah mendekat padanya. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tempat ini adalah kudus, tanggalkan kasutmu.
Musa masuk di dalam hadirat Allah, dalam nyala semak berduri menyala di situ. Allah di situ, Allah, Musa hendak mendekat. Jangan mengapa harus menanggalkan kasutnya, yaitu kita melepaskan hak kedaulatan kita dan menyatakan kekudusan Allah. Kita mendekat pada kekudusan Allah itu hal yang tidak mudah dan hal yang sangat bahaya. Dan kita melihat di kitab Keluaran pasal 19. Di sini ada 3 kali naik gunung. Pertama kali di ayat ke-6. 8. Musa, Allah berfirman kepadanya di atas gunung, kamu akan menjadi bagiku kamu akan menjadi harta kesayanganku, bangsaku, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi, dan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus, sebab aku kudus, kamu juga kudus. Kamu menjadi bangsa yang kudus, menjadi umatku, dan juga yaitu menjadi kerajaan imam, dan ini firman harus kau katakan kepada orang Israel. Waktu dia pertama naik ke gunung, mendengar perintahku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, dan menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus. Di sini dikatakan rakyat harus mendengar Allah dan berpegang pada perjanjiannya, maka janjiku kamu akan menjadi kerajaan imamat yang rajani. Satu janji di sini, dan juga Allah mengatakan dia akan mengikat perjanjian. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan demikian Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka berjalan telah sampai di sini di 47 hari dari tanggal 14 bulan pertama sampai di tempat ini. Sebab di 3 hari kemudian mereka sampai di atas gunung. Roh Kudus turun di atas gunung Sinai di hari Pentakosta. Setelah mengatakan ini, mereka 3 hari mereka naik ke atas gunung. Di situ turunnya Roh Kudus. Mereka sampai di atas gunung itu tepat 50 hari. Dan sampai di sini mereka masih punya 3 hari, yaitu 47 hari. Demikian perhitungan saya. Atau kamu di situ menghitung sampai 50 hari juga boleh. Tergantung kamu juga bagaimana menghitung. Di sini dalam perjalanan mereka, Allah memberitahukan mereka apa yang harus mereka lakukan dan mana mereka yang tidak boleh dilakukan. Setiap hari persediaan Allah, dan setiap hari di mana-mana penjagaan Allah, baik air maupun makanan, dan kuasa kegelapan orang Mesir
musuh dunia adalah iblis, dan Allah membantu mereka untuk menang, dan Allah akan melindungi mereka dan manusia. Di situ mereka harus percaya, jangan bersungut-sungut, dan harus percaya kepada Allah dan berdoa. Dan kapan kamu berdoa, kamu akan meraih kemenangan. Kamu setiap hari percaya kepada Allah, setiap hari Allah menyedang, jangan mencobai Allah. Jangan bertanya adakah Allah. Jangan bertanya apakah Allah sedang menuntun kita. Di dalam menghadapi padang gurun, menghadapi kesusahan, kamu harus tahu ada hadirat Allah, dan kamu melihat di situ hadirat Allah. Dan juga jalan surgawi yang harus dihadapi oleh anak-anak Allah, umat Allah, yang imannya harus mereka punya. Inilah jalan padang gurun yang dengan penuh dengan kegelapan dan sangat bahaya, satu peperangan. Tetapi ada hadirat Allah, dan hari ini kita pun berjalan dalam jalan surgawi dan ada kebenaran di dalamnya. Dan sekarang sampai di pasal 19 dan 20 kita berjalan di dalam jalan padang gurun, yang walaupun masih di padang gurun hanya sampai di Gunung Sinai, gunungnya Allah. Di sini ada Gunung Horeb, gunung batu Allah. Mereka mengalami gunung batu yang mengeluarkan air, dan juga mengalami mesbah Tuhan Nisi. Dan sekarang mereka di Gunung Sinai, di tempat Rafidim. Allah di Gunung Sinai, dari Rafidim mereka sampai ke Gunung Sinai, dan Musa naik ke atas gunung. Dan tadi saya katakan 50, dari mana saya menghitungnya? Orang Israel pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Bukan lewat 3 hari, tapi mereka tiba. Mereka tiba di padang gurun Sinai, dan kemudian Allah memanggil Musa untuk naik ke gunung, dan di situ berfirman kepadanya, di sini aku mendukung kamu. Keluar dari Mesir itu adalah satu anugerah, dan terlebih dahulu di sini kebenaran dahulu, anugerah dulu baru kebenaran. Orang Israel mereka didukung keluar dari Mesir, ini adalah keselamatan. Dan sekarang, jadi kamu sekarang haruslah sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Ini adalah kebenaran. Sekarang Allah membawa orang Israel mengalami banyak sampai ke Gunung Sinai. Di sini penuh dengan bebas dan dipenuhi dengan hadirat Allah. Di Mesir mereka bekerja rodi sudah ratusan tahun. Sekarang mereka menghadapi kasih karunia. Kasih karunia memang tanpa batas, sebab di dalam Allah kasih karunia Allah itu tidak terbatas. Tetapi janganlah kita kasih karunia atau anugerah itu seperti wajar, tetapi kita harus taat. Kita mempunyai kemerdekaan. Sekarang mereka merdeka, dan Allah berkata kamu harus taat dalam kemerdekaan. Dulu kamu di Mesir, kamu tidak punya kemerdekaan, tapi sekarang kamu merdeka. Aku memberikan kasih karuniamu, dan bagaimana kamu bisa menerima anugerah dalam kemerdekaan ini. Sekarang kita berjalan-jalan surgawi juga dengan kebebasan, atau merdeka, tetap sesungguhnya yaitu harus taat. Yaitu jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kita akan masuk dalam kehendak Allah membawa kita keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir itu permulaan.
dibebaskan bukti keadaan bukan tujuan. Tujuannya apa? Yaitu tujuan kamu harus menjadi kerajaan imam. Sampai di kitab Yesaya kita tahu bahwa ini adalah pohon kehidupan, agar mereka disebut di Yesaya 61 ayat 6, kamu disebut kerajaan imam, pohon terbanting kebenaran, tanaman Allah. Sekarang Allah menyuruh orang Israel, Musa naik ke atas gunung dan berkata kepada umat Israel, kamu harus taat, kamu taat, kamu akan masuk menjadi pohon kehidupan kerajaan imam. Ini adalah tujuan utama. Sampai di kitab Wahyu 22 juga mengatakan tentang pohon kehidupan, dan juga disebut siang malam kamu melayani Allah, itulah imam. Kita membaca Alkitab, renungan doa pagi selama 20 tahun, baru tahu bahwa kita membaca Alkitab, kita baru mengerti bahwa kita adalah kerajaan imam. Dan sekarang kita dalam kitab Keluaran dari pasal 19 sampai 24. Allah memberikan 10 perintahnya agar umat Israel menjadi kerajaan imam atau imamat yang rajani. Dari naik atas gunung menyuruh mereka untuk taat. Dalam kemerdekaan mereka harus taat. Ada kemerdekaan atau ada pengendalian diri, ada kebebasan, ada pengendalian diri. Dan Allah berfirman, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Ini pohon kehidupan. Dan sampai kedua kali naik ke atas gunung, dan sampai di pasal 19 ada 3 kali naik ke atas gunung dan punya tujuan. Kedua kali naik ke atas gunung yaitu kekudusan Allah. Umat Israel melihat tiang awan dan tiang api berjalan di depan mereka. Adakah kamu melihat waktu pertama kali naik ke atas gunung? Musa naik ke atas gunung, masuk di dalam awannya Allah. Di dalam awan itu hadirat Allah. Dan Allah sendiri berfirman kepadanya, yaitu kamu akan menjadi bagi bangsa kerajaan imam, harta kesayangan, bangsa yang kudus. Semua umat Israel harus menjadi kerajaan imam. Allah sendiri yang berbicara kepada Musa di dalam awannya. Kedua yaitu kekudusan. Umat Israel haruslah kudus. Lalu di situ Allah berfirman agar mereka turun gunung untuk mempersiapkan diri 3 hari, mempersiapkan untuk mengikat perjanjian denganku dan menghadap kepadaku. Haruslah kudus, karena aku kudus. Kamu juga harus mempersiapkan kekudusanmu. Di dalam kebebasan kita taat, dalam anugerahnya kita harus taat. Di kedua kali yang di atas gunung dikatakan setelah kita taat, kita harus kudus. Dan jadi pada kedua kali naik gunung menyeru mereka menjaga kekudusan. Kemudian sampai ketiga kali, mengapa setelah 2 kali naik gunung kita tidak memaham di ketiga kalinya naik ke gunung?
Allah sudah jelas mengatakan agar membawa batas di bawah di kaki gunung, dan kembali Musa naik gunung. Allah memberitahukan kepada kita untuk menguduskan gunung itu, bahwa mereka tidak boleh melewati batas di ayat 24. Pergi turunlah. Di situ rakyat tidak boleh menebus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandakannya atau dihanguskannya. Ini adalah kudus. Jangan boleh. Jangan aku keluar untuk membunuh mereka. Kita jangan mengira Allah bisa kita kendalikan. Pada saat kita mendekat dalam kekudusan Allah, jangan mengira kita seperti pajangannya atau sesuatu yang bisa kita dapat seenaknya mendekat pada kita. Kekudusan Allah dan juga ada batasnya, jangan dilanggar. Dan juga harus dilakukan. Di sini supaya jangan dilandakan, janganlah mereka mendaki menghadap Tuhan. Di sini terbalik, ya kebalikannya itu kita harus taat. Kita masuk dalam kekudusan. Jangan kamu yang mengendalikannya. Kamu harus melepas kasutmu, seperti Musa waktu dia mendekat kepada Allah di semak berduri, dia harus menanggalkan kasutnya. Demikian juga Yosua waktu dia mendekat malaikat Allah, dia juga harus menanggalkan kasutnya. Kekudusan tidak boleh kita langgar, dan juga tidak boleh kita kendalikan. Di sini bagaimana kita menghadap pada Allah. Demikian saya memberikan tahu pada kalian, supaya kita betapa seriusnya, pentingnya dan kehendak Allah dalam kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Dan juga dikatakan terhadap saudara-saudari kita yang tidak datang ke gereja, yang ke Betel, yang lewat online, itu ada bedanya. Jadi kita waktu beribadah kepada Allah, kita jangan seperti orang pembeli, jiwa pembeli yang suka saya dengar, yang tidak suka saya tutup. Musa kembali naik ke atas gunung. Mengapa menggunakan darah untuk dibasuhkan pada bangsanya, dan mengapa rakyat begitu takut tidak mau menghadap kepada Allah? Kita menghadapi Allah itu adalah satu anugerah tetapi kita harus taat. Kita harus mendengar firman Allah, dan juga kita harus masuk dalam kekudusan Allah. Kita bertemu dengan Allah yang kudus, satu hal yang sangat penting dalam perjumpaan kita harus berjaga-jaga supaya kita jangan melanggar kekudusan Allah. Jadi dalam beribadah bukan hanya suatu acara atau perkumpulan hanya nyanyi-nyanyi pujian, tetapi kita di dalam roh kita mengadakan hubungan dengan Allah. Kita terkait dengan roh Allah di dalam, bahkan kita melekat pada hadirat Allah. Di dalam hadirat Allah kita di situ
mengadakan persekutuan, kita diubah, kita diperbaharui, roh Allah ada di dalam kita. Dan saya berharap saudara-saudari semua jangan menjadikan satu kesukaan, jangan seperti jiwa seorang pembeli. Yang terbaik itu adalah selalu menjadi musuh manusia. Jangan kita akan selalu mengira aku di online itu sudah cukup. Kalau kita sudah menjadi kebiasaan demikian, maka kita akan meninggalkan gereja. Maka musuh akan menyerangmu, imanmu, dan juga tidak ada satu komunitas yang mendukungmu. Sangat bahaya. Jangan keluar berjalan dalam jalan ini, itu adalah ragi orang Mesir. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Dan sampai di tempat ini cara di belakangnya juga mengandung makna kebenaran, anugerah dulu atau kasih karunia dulu baru kebenaran. Dengan kebenaran ada kasih karunia, ada kebenaran. Terlebih dahulu memberikan kasih karunia baru kebenaran. Allah di dalam perjanjian lama membawa orang Israel juga demikian. Dan pengulangan ini berulang kali diulangi di dalam Keluaran ini. Dan di ayat 19 dimulai, di pasal 19 dikatakan, bagaimana aku mendukung kamu ke atas sayap Raja Wali mendukung kamu padaku. Kamu harus sungguh-sungguh mendengar firmanku, berpegang pada perjanjianku. Kamu akan menjadi umatku dan menjadi bangsa yang kudus. Kamu adalah bangsa yang kudus, jadi kamu harus kudus. Tetapi harus berhati-hati, janganlah melanggar kekudusanku. Demikianlah kamu beribadah kepadaku dengan sungguh-sungguh, dengan serius dalam melayani. Kemudian di ayat 20 punya pattern yang lain. Lalu Allah mengucap segala firman ini, dan Allah sendiri mengucapkan, bukan Musa yang mengucapkannya, tetapi Allah sendiri yang mengucapkannya. Akulah Tuhan Allahmu. Allah di hadapan bangsa Israel berkata, akulah Tuhan Allahmu, dan didengar oleh setiap orang. Pernyataan Allah itu satu kasih karunia, bahwa tidak ada seorang pun, sebab tidak ada seorang pun bisa mengenal Allah dan tahu akan namanya. Dan Allah telah menyatakannya kepada Musa, dan Musa memberitakan orang Israel, dan Allah sendiri yang mengucapkanlah ini semua kasih karunia-Nya, yang Allah yang membawamu engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Engkau dalam kasih karuniaku, umat yang dibawa keluar, dan yang aku tebus dengan keselamatan. Dan aku menjadikan kamu menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus. Semua ini karena kasih karunia. Dalam kasih karunia ini Allah memberikan 10 firman-Nya, dan kita tidak satu persatu menguraikannya tentang 10 perintah Tuhan ini, sebab dalam kebaktian telah pernah dibahas dalam 17 kebaktian. Tapi di sini memberitahukan kasih karunia dan kebenaran, dalam ke-10 firman ini bukan untuk membelenggu kita, tetapi dalam kebebasan atau dalam kemerdekaan menjadikan berkat bagi kita, sampai satu jalan bagi kita untuk menjadi kerajaan imam. Ini kebenaran dan hidup. Dan sampai di ayat 17, walaupun kamu melihat dalam ke-10 perintah ini, yang keempat,
menyatakan bagaimana kita memiliki hadirat Allah, baik di perintah pertama, jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Perintah keempat, ingatkan dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam 4 perintah ini memberitahukan kita bagaimana kita masuk di dalam hadirat Allah lewat ibadah. Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Percaya kita ada dalam hadirat Allah waktu kamu menyembah. Jadi sini mengingatkan bagi saudara yang di online dan di arena ini, waktu kamu beribadah ataupun waktu renungan pagi, janganlah kamu menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ini satu yang ini salah satunya menyatakan kamu harus percaya kepada hadirat Allah, kamu melekat bersekutu dalam hadirat Allah. Bukan tidak ada apa-apa. Allah di sini. Kalau kamu tidak merasa hadirat Allah di sini, kamu menyebut nama Allah dengan sembarangan sebab kamu beribadah kepada Allah, kamu tidak merasakan hadirat Allah. Atau kita di online menyembah beribadah kepada Allah walaupun bagaimana, memang kamu bebas leluasa, tetapi apakah kamu percaya ada Allah di situ? Kamu percaya Allah di gerejanya, bersama dalam jemaatnya, maka kamu akan datang. Saya menyebut demikian, mungkin kamu langsung tidak mau mendengar lagi, sebab tidak enak didengar. Tetapi ini benar-benar sungguh, percayakah kamu percaya akan hadirat Allah? Percayakah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus? Mungkin kamu punya iman dipenuhi Roh Kudus dalam hadirat Allah, tidak perlu ada cara apapun. Kalau begitu saya memberkatmu. Mungkin itu cara teologi, cara dunia mengajarmu demikian. No, itu adalah teologi dari New Age. Kita harus berhati-hati. Empat pasal yang awal itu mengajar kita membawa kita bagaimana masuk di dalam hadirat Allah. Dan perintah yang 6 perintah lain dimulai dari hormatilah ayah ibumu, jangan membunuh, sampai jangan mengingini rumah sesamamu. Itu adalah menghidupkan hidup dalam hadirat Allah, baik dalam komunitas, dalam masyarakat kita. Hadirat Allah kita nyatakan atau kita hidupkan. Dan bagaimana hadirat Allah digunakan dalam kehidupan kita? Adakah kamu melihat 4 pasal sebelumnya itu adalah kasih karunia? Semoga mengubah pikiranmu. Jangan mengira sebagai batas bagimu, seperti jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Kamu merasa apakah dia yang terbesar? Ya, memang dia terbesar. Dia Allah dari segala Allah. Dia maha besar. Hanya dia yang layak disebut Allah. Tiada roh atau ilah lain yang sebagai Allah. Dia rela memberikan kita jalan, memberikan kita kebebasan dan taat, bahkan memberi kita jalan agar kita dinaikkan. Allah punya kehendaknya. Dan
perintah sebenarnya bagaimana kita hidup. Kalau kita punya hadirat Allah di dalam kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita saling melengkapi. Ada awal dari 4 perintah itu hubungan kita dengan Allah, dan di 6 perintah berikutnya bagaimana kita menghidupkan dalam hubungan, dalam komunitas orang yang rohani dengan sesama sangat ada hubungan, dan ini adalah kebenaran. Bagaimana dengan kebenaran untuk hidup, dan keempat itu 4 perintah sebelum bagaimana kita menerima kasih karunia itu. Kita jangan menyembah Allah lain, jangan membuat patung. Ini juga merupakan anugerah Tuhan kepada kita agar kita masuk di dalam hadirat-Nya. Dan 6 perintah kemudian itu adalah pelaksanaan dalam kebenaran. (18 sampai 26) tema kita hari ini. Mendekat pada Allah kasih karunia terdahulu, dan Allah yang mendekat pada Allah yang kasih karunia kemudian kebenaran. Allah kita, Dia memberikan kasih karunia terlebih dahulu, baru kemudian kebenaran. Dan bagaimana kita untuk masuk dalam hadirat Allah. Tanpa kasih karunia Allah, kita tidak bisa masuk di dalam hadirat Allah. Tetapi Allah memberikan kita kasih karunia untuk masuk dalam hadirat. Ya, kita harus taat, kita harus dalam kekudusan masuk dalam hadirat-Nya. Di 18 sampai 21 menyatakan orang Israel takut menghadapi Tuhan. Kita harus takut, tapi juga tidak semuanya harus. Kita menerima kasih karunia masuk di dalam hadirat-Nya. Di ayat 18 dikatakan, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengar. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Mereka melihat betapa dahsyatnya Allah, lihainya Allah. Ada kilat, ada guruh, ada sangkakala, bahkan ada api di gunung Sinai. Pertama kali Musa naik ke atas gunung Sinai, dia berada di dalam asap ini, dalam api. Dari jauh mereka melihat ada tiang api mengikuti tiang api berjalan, mengikuti tiang awan untuk berjalan. Sekarang Musa dia pada masuk di dalam, naik ke atas gunung api dan masuk di dalam api itu, asap itu, dan murid berkata, "Janganlah kami berbicara dengan Allah," sebab mereka takut menyaksikan guru gemetar, kilat menyambung. Mereka tidak sanggup. Kiranya di sini engkau berbicara dengan Allah, kami akan mendengar, tetapi jangan Allah berbicara dengan kami, nanti kami akan mati. Di situ Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya kamu takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekat embun yang kelam di mana Allah ada. Di sini Musa masuk di dalam hadirnya Allah, tetapi bangsa itu berdiri jauh-jauh. Bangsa itu takut.
Musa berkata kepada Musa, Musa, kamu menjadi pengantara bagi kami, engkau pemimpin kami, kamu jalan dulu, kami takut, kamu pergi. Saya berpikir karyawan kami juga demikian. Suatu kali saya terpikir, di sini ada satu merasa aneh karena tempat Emi berdiri di sini. Setiap malam jam 12 di situ ada musik. Kemudian ada suara yang menggesekkan, yang memindahkan kursi-kursi, dan seperti ada musik tahun 60-an di situ terdengar. Bahkan di jendela itu pintunya keluar, sebentar buka sebentar tutup, pintu kaca sebentar buka sebentar tutup. Di setiap jam 12 ada karyawan gereja yang beritahu kepada saya, dan itu saya baru datang dari luar negeri, dan baiklah, malam ini jam 11.30 saya mengumpulkan semua majelis dari gereja kami bersama menghadapi perkara ini. Saya harus mencari apa yang terjadi. Apakah ini hal-hal gaib atau memang situasi yang menjadikan demi. Jadi kami jam 12 jam 11.12 kami di tempat ini, kami mengambil perjamuan kudus dan juga berdoa persenjataan ilahi. Kemudian sampai di jam 11.45 saya duduk di sini, dan para karyawan saya duduk di samping saya dan di baris yang kedua. Dan saya di sini melihat jam 12 apa yang terjadi, dan kami duduk hanya tinggal saya sendirian. Mereka semua pindah lari ke belakang duduk. Pastor Joshua, kamu sanggup untuk kamu bisa, saya berkata, apa ini tidak salah? Ini dikatakan sangat lucu, tetapi inilah sifat manusia. Kita bersyukur. Dan akhirnya ketahuan juga, bukan itu karena kuasa gelap. Tapi jam 12 di bawah itu ada toko McDonald. Di situ mereka mulai melakukan kebersihan, dan karyawan McDonald mereka memutar musik. Jadi saya pikir itu satu yang lucu, dan saya berpikir demikian juga satu hal yang lucu. Kamu lihat perkara demikian, staf gereja kami ketakutan, semua pada lari ke belakang, termasuk Pastor Adino dan Pastor Deborah. Apalagi orang Mesir di masa itu, mereka melihat guru gemetar, mengguntur, kilat menyambung, dan berkata kepada Musa, janganlah Allah berbicara kepada kami, engkau mendengar apapun yang engkau beritahukan kepada kami, kami akan mendengar dan akan kami lakukan. Ini adalah pilihan manusia yang terbaik, yaitu yang terbaik. Mereka sendiri dengar terbaik, tetapi mereka takut. Dan yang terbaik bagaimana? Menyuruh Musa untuk mendengar dan memberitahukan kepada kami dan pada gereja. Demikian yang terbaik, mereka juga duduk sama pastor bersama, tetapi juga bagi mereka yang terbaik duduk jauh-jauh seperti orang Israel. Mereka berkata, kalau ada apa-apa Pastor Joshua, kami datang menyelamatkanmu. Ini yang terbaik. Terbaik itu adalah musuh besar bagi manusia. Mereka berkata demikian kepada Musa, tetapi apakah Allah mengizinkan mereka melakukan demikian?
Iya, memang manusia punya pilihannya sendiri, tetapi kita melihat dia Allah yang penuh kasih karunia. Allah tidak berkata, baik kamu demikian, kamu takut, sekarang saya tidak lagi berbicara kepadamu. Ini adalah pasif agresif. Allah kita penuh dengan kasih setia, dia panjang sabar dan panjang sabar dan kasih karunia tidak berkesudahan. Dan di sini Allah membuka jalan yang baru, yaitu di ayat 22 sampai 26. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Aku di bawah di kaki gunung, aku di atas gunung, kamu sendiri pun mendengar, tetapi kamu sendiri kamu tidak mau mendengar. Sekarang berbuatlah demikian. Janganlah kamu membuat di sampingku ala perak juga ala emas, janganlah kamu buat bagimu. Ini kembali di 10 perintah Allah, di perintah yang kedua, untuk jangan membuat patung. Janganlah kamu membuat patung bagiku. Kamu harus sama dengan Musa, berhadapan dengan aku. Kamu harus mendengar. Karena kamu sekarang bilang tidak mau mendengar sendiri, maka di sini aku memberikanmu agar kamu jangan membuat Allah lain. Kamu jangan baik itu dari emas atau perak. Dan sekarang juga kau buatlah mesbah bagiku dari bukan dengan guru kilat, tetapi dengan damaimu, dengan damaimu, dengan amanmu persembahkan seperti di atas gunung penuh kilat. Tetapi sekarang dengan mesbah dari tanah, persembahkanlah dari korban bakaranmu, korban keselamatanmu, kambing dombamu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namamu. Aku akan datang padamu dan memberkati engkau. Kamu memberikan mesbah bagi Allah, di situ memberikan korban bakaran dan keselamatan. Korban bakaran itu mengadakan persekutuan denganku, dan di tengah-tengah itu aku akan berbicara kepadamu, maka kamu akan aman, kamu akan damai, kamu akan bersyukur. Kemudian kamu persembahkanlah korban bakaran dan korban keselamatan, dan di situ di atasnya dicurahkan dengan darah yang nanti akan disampaikan. Dengan demikian kamu akan mengadakan persekutuan denganku. Dengan cara Allah di sini berkata, dengan cara ini terlalu lihai, kamu tidak sanggup menghadapi dengan cara lain. Kamu bisa di situ membuat mesbah. Kalau kamu tidak dapat membuat dari mesbah, tetapi kamu juga dapat membuatnya dari batu. Ayat 25. Tetapi jika engkau membuatku mesbah dari batu, jangan engkau mendiri dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakan dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusan. Di sini jangan menggunakan batu pahatan, tetapi bebatuan yang dikumpulkan, yang ditumpuk menjadi mesbah bagi Allah, seperti yang tempat kami pergi, yaitu di mesbah Tuhan Nisi. Batuan itu ditumpuk menjadi satu mesbah. Dan juga jika engkau naik tangga ke atas mesbahku, janganlah engkau naik tangga di atas mesbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya.
di zaman kuno mereka persembahan bagi Baal, mereka akan memperlihatkan aurat mereka atau mempersembahkan dengan Allah lain. Mereka akan di situ memperlihatkan aurat mereka, bahkan menggunakan hubungan seks untuk dipersembahkan bagi ilah mereka. Di sini Allah, di sini Tuhan berfirman, janganlah kamu menggunakan cara penyembahan berhala untuk menyembah aku. Kamu boleh mendirikan mezbah dari tanah dan dari batu, tetapi pada saat kamu naik ke atas mezbah ini dengan agak miring, kamu janganlah seperti cara orang asing. Kamu harus melihat kekudusanku. Jadi dalam kasih karuniamu kamu harus taat, dan juga dalam ketaatanmu kamu harus kudus. Dalam kekudusanmu kamu harus menggunakan caraku, bukan dengan caramu, bukan dengan cara dunia. Sebab kekudusanku tidak boleh dilanggar. Demikianlah kamu beribadah kepadaku, aku akan berbicara kepadamu dan memberkatimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkatimu. Saudara semua, Allah kita sangat baik. Dia memberikan terlebih dahulu kasih karunia-Nya baru kebenaran. Bukan karena dia punya kasih karunia dia sembarangan. Kita harus taat kepada kebenaran ini, dalam kebenaran agar kita diberkati dan masuk di dalam hadirat Allah. Baik kamu di padang gurun atau dalam kesusahanmu, hadirat Allah ada. Amin. Mohon Tuhan untuk melindungi kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Dia Allah yang baik. Tuhan, kami menyembah Engkau.
Ya Tuhan, kami puji Engkau, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Raja kami. Tuhan, kami mau bersyukur dan memberitahu kami Engkau Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Di Tuhan, kami merenungkan bagaimana masa lalu Engkau menyelamatkan kami dari tanah Mesir, dari perbudakan. Engkau menyelamatkan kami sehingga kami dimerdekaan. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Allah atas keselamatan yang memberikan kemerdekaan dalam kita. Kita memuji Tuhan Allah kita. Tuhan, aku berterima kasih karena kasih karunia-Mu. Ada Alkitab, ada firman, kami tahu akan ketetapan-Mu, dan juga kami tahu bagaimana dalam anugerah bagi kami melaksanakannya. Yesus, tolong kami agar kami lebih mengerti lagi akan firman-Mu, agar setiap hari kami hidupkan mengalami Engkau yang berjalan bersama kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan, Engkau dengan kasih karunia-Mu dan kasih-Mu kepada kami di dalam hidup kami, keselamatan-Mu, kesembuhan dan pilihan dan panggilan-Mu. Tuhan, kami bersyukur. Hari ini Tuhan, kami berkata kepada Engkau, waktu kami mengikuti Engkau, kami tidak mau memilih kami tidak memilih yang baik, tetapi yang terbaik dalam hidup kami adalah hadir-Mu di dalam hidup kami, dan yang terbaik dalam hidup kami adalah taat kepada Engkau dan hidup kami dimerdekakan. Yang terbaik dalam hidup kami yaitu kami bisa berjalan dalam kerajaan iman. Kiranya Tuhan, hari ini Engkau berfirman bagi kami setiap orang. Lalu Allah mengucapkan segala firman-Nya ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Allah padamu Allah yang lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah yang penuh kasih karunia, kembali hari ini Engkau berfirman kepada kami, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan, yang terbaik bagi kami adalah Engkau. Yang terbaik kami bisa naik ke gunung Mas dalam hadirat-Mu. Tetapi Tuhan, ampunilah kami, ada kalanya kami pilih yang baik. Pada saat kami datang di hadapan Engkau, kami merasa kami tidak berani mendekat kepada Engkau. Kami ingin meninggalkannya, menyisahkannya untuk kami, bahkan kami seperti pembeli, jiwa pembeli. Ya, kami memilih agar jalan yang lebih luasa bagi diri kami sendiri. Bahkan di dalam kami penuh dengan keegoan. Dan di dalam hubungan Engkau menyuruh kami untuk mengampuni, untuk melepaskan. Bahkan di dalam pemberitaan Engkau menyuruh kami untuk menghormati ayah dan ibu kami, dan menjaga hari Sabat, untuk merayakan hari Kabas, dan untuk menjaga hati kami jangan bersaksi dusta, hati kami jangan menginginkan milik orang lain. Tetapi Tuhan, kami berkata kepada Engkau, kami tidak sanggup melakukannya. Kami merasa kami mengikuti Engkau dari jauh-jauh, bahkan di dalam kami ada ketakutan. Dan Tuhan, kami kembali di hadapan Engkau, mohon Engkau ampunilah kami menjaga jarak dengan Engkau. Bahkan di kemalan kami berkata dengan ketua sel kami juga menjaga jarak sel. Pada saat kami merasa pada saat kami mendekat padanya kami akan dipangkas, tetapi Tuhan, kami beritahu kepada Engkau yang terbaik bagi kami. Bahkan Tuhan, Engkau memanggil kami
untuk mendekat pada Engkau, bukan jauh-jauh mengikuti. Engkau menginginkan kami menjadi kerajaan imam. Mohon Roh Kudus untuk menerangkan kami. Mungkin juga kita berjalan jauh-jauh, kita tidak berani untuk mendekat, bahkan di jalan mengikuti Allah kita memilih jalan lintas atau merasa benar sendiri dengan keegoan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan untuk mengaku kesalahan kita. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami dengan pergi masih main HP, lihat berita. Tuhan, ampunilah kami Tuhan. Kami karena untuk kelulusan kami sendiri, kami masih di online. Kami memilih untuk ibadah di online, tidak mau untuk antri. Tuhan, kami merasa itu baik, yang terbaik bagi kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kiranya berikan kami untuk beribadah kepada Engkau, bukan menjadikan jalan yang lintas atau jalan baik. Tuhan, ampunilah kami. Bahkan dengan sikap kami, kesalahan kami merasa walaupun kami tidak datang kebaktian, kami bisa mendengarnya kembali di online. Tuhan, ini adalah kesalahan besar bagi kami. Kiranya Tuhan, mohon Engkau ampunilah kami. Kiranya beri kami berjalan dalam kebenaran. Engkau Allah yang penuh kasih setia dan juga kebenaran. Tuhan, ampunilah aku. Ada kalanya menjadikan pekerjaan sebagai alat di dalam pelayanan. Ada kali bekerja tetapi lupa Engkau sendiri. Ingin kami mendapat penampilan yang baik dan lakukannya baik. Kami mengira ini adalah pelayanan yang setia, tetapi kami lupa itu adalah keegoisan kami. Kami mementingkan pujian dan penghargaan. Kami di sini telah menggantikan Engkau dengan Allah, dengan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan, bawalah kami kembali kepada Engkau dan mendirikan hubungan dengan Engkau. Hubungan yang terbaik adalah dengan Engkau. Tuhan, kami datang kepada Engkau, kami kembali berseru kepada Engkau. Tuhan, ampunilah kami, keegois kami. Ampunilah kami hanya ingin memilih yang baik untuk kami. Ampunilah kami mengikuti Engkau dari jauh-jauh, tetapi Tuhan, pagi hari ini Engkau memanggil kami. Walaupun kami jauh, kami seperti orang Israel masa itu, kami juga punya kelemahan, tapi Tuhan, Engkau tetap memanggil kami untuk mendirikan misbah dan datang di dalam hadirat-Mu. Saudara semua, mari kita berseru pada Tuhan untuk mohon, Tuhan, aku mau hadirat-Mu, masuk di dalam hadirat-Mu. Kami tidak mau untuk baik bagi kami sendiri dan jalan pintas bagi kami sendiri, tapi Tuhan, kami mau hadir. Jadilah Engkau Allah di dalam hidup kami dan satu-satunya Allah di dalam hidup kami. Tuhan, aku rindu akan hadirat-Mu. Aku rindu akan Tuhan, bangsa ragi Mesir, ragi dunia ini di dalam hadirat-Mu. Itulah yang kami rindu.
Di ayat 24, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkan di atas korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sampaimu. Jadi pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang padamu dan memberkati engkau. Sekarang kita hendak mendirikan mezbah. Kita mendirikan mezbah dan persembahkan bagi Allah. Di sini kita melakukan nangga profetik. Kita mari persembahan dan kita memfokuskan mezbah ini sebagai lagu profetik, dan tengah-tengah itu sebagai korban persembahan bakaran dan korban keselamatan. Dan kita bersyukur, di sini kita bersyukur pada Tuhan segala anugerah yang diberikan dalam kehidupan kita. Di samping dan kita di sini sujud. Kita sujud atau duduk juga boleh di sini ya. Mari kita berdoa. Kita persembahkan diri kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Tuhan, di hari ini aku persembahkan diriku kepada Engkau sebagai persembahan yang kudus. Aku juga persembahkan orang rumahku, keluargaku, anggota selku dalam satu komunitas kebaktian kepada Engkau. Aku persembahkan kepada Engkau, seluruhnya kepada Engkau, bahkan di seluruh bangsa Indonesia. Tuhan, aku persembahkan bagimu. Kiranya Engkau yang berdaulat, yang mengambil alih di dalam kami semua. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Inilah korban persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan dan Engkau menerima setiap persembahan kami. Saya membawa doa. Tuhan Yesus yang terkasih, ikutin doa. Aku persembahkan diriku dan sekeluargaku kepada Engkau. Tuhan, negaraku aku juga persembahkan untuk Engkau.
Tuhan, kami mau dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segala kekuatan kami untuk mengasihi Engkau. Dan kami persembahkan hidup kami seumur hidup untuk-Mu. Tuhan, Engkau selamatkan kami, sebab Engkau telah menyelamatkan kami dari turun-temurun. Sebab Tuhan, Engkau mengasihi kami sampai beribu-ribu tahun. Tuhan, aku berterima kasih. Segala pekerjaan yang Kau lakukan di dalam hidup kami semuanya adalah kasih karunia Engkau. Tuhan, kami mau mengasihi Engkau dan takut akan Engkau. Tuhan, kami tidak mau meninggalkan Engkau. Kami mau seperti Engkau. Tuhan, kami mau membawa segala sesuatu kepada Allah. Kami mau saling mengasihi. Kiranya Tuhan, Engkau pakai kami sebagai kerajaan imamat yang rajani. Tuhan, berkatilah kami, mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang menjadi mesbah, kamu adalah kekuatan Roh Kudus. Mesbah adalah kuasa Allah, tiang di mana Allah hadir, kuasa Allah yang turun dari langit di atas mesbah ini. Anakku, Allah memberimu kekuatan dan Dia menguduskan kamu dan memakai engkau sebagai korbanan sekalian gereja. Kamu seluruhnya dipersembahkan, seluruhnya ditanam, dipersembahkan bagi Allah, melambangkan hidupmu seluruhnya dipersembahkan, tidak menyisakan sedikit pun. Bahkan kamu adalah korban keselamatan lewat mesbah yang didirikan untuk nama Allah sebagai korban persembahan dan korban keselamatan. Lewat persembahanmu, korban persembahanmu, damai sejahtera Allah ada pada segala umatnya. Lewat pelayananmu, korban persembahanmu, korban bakaran dan keselamatanmu, hadirat Allah, berkat Allah datang kepada segala umatnya Allah. Mari kita bersama masuk di dalam doa Roh Kudus. Mohon Roh Kudus untuk hadir di dalam mesbah ini, memberkati kita setiap orang, dan juga Allah berfirman kepada kita setiap orang. Sebab kita menghadap kepada Allah dan juga mengadakan persekutuan dengan Allah. Tuhan, pakailah mesbah kami ini di kitab Keluaran kiranya kitab Keluaran pasal 20 kebenaran ini digenapi di dalam hidup kami. Tuhan, bersabdalah untuk kami. Berikanlah kami damai sejahtera-Mu, beri kami kekuatan. Kami mau mendekat kepada Engkau, agar kami setiap orang di tempat ini, kami masuk dalam kebenaran mesbah-Mu. Itu anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersedia untuk mendekat Allah yang penuh dengan antaksi karunia dan kebenaran, masuk dalam hadirat. Menyalalah api-Mu dari langit, Engkau turun di tempat ini. Perkenanan pada persembahan yang kami persembahan kami. Roh Kudus, penuhilah kami.
Roh Kudus, penuhilah kami. Haleluya, haleluya. Ruby untuk membuat di dalam momen ini, dalam curahan Roh Kudus, kita semua bisa menjadi nabi ya. Waktu saya pejamkan mata, saya merasakan kasih Allah yang tebal di tengah-tengah kita, dan Allah berkata kepadamu, engkau adalah mempelai yang aku pilih. Bersama hari ini seperti pengantin laki-laki mengikat perjanjian dengan engkau. Di mataku engkau seluruhnya indah, seperti hadiratku, menggunakan hadiratmu menemukan kepadamu dan berkata kepada kita semua orang, terimalah hadirat Allah, terimalah kasih hadirat Allah, terimalah hadirat kekuatan Allah. Hari ini adalah hari Pentakosta. Kamu datang menghadap padaku, kamu datang untuk menghadap, dan aku akan mengarahkan wajahku memandang kepadamu. Kiranya engkau bersama denganmu berhadapan. Engkau harus memandang kemuliaanku, dan matamu melihat kemuliaan di hari inilah. Hari ini aku bertemu dengan engkau, mataku menerangi engkau, wajahku menerangi engkau. Di dalammu merasa tidak sanggup, bahkan dalam hidupmu kamu merasa tidak bisa. Aku tidak bisa datang di hadapan Allah, aku tidak bisa menerima suara Allah dan menerima hadirat Allah, bahkan merasa diri sangatlah kotor. Tetapi hari ini Allah berfirman kepadamu, terangku menerangmu, di dalam terangmu segala kenajisanmu disinakan, semua tidak sanggupanmu ditanggalkan. Bahkan kamu merasa dalam hidupmu tidak sanggup, kamu tidak cukup. Di hari ini Allah bersabda padamu, hari ini aku Allah yang menyertaimu, kasihmu ada pada kamu setiap orang. Segala hati yang keras menjadi hati yang lembut, segala yang mustahil menjadi iya dan amin. Engkau adalah mempelai yang aku pilih. Hari ini aku mengikat perjanjian denganmu. Terimalah janji ini. Aku yang menjadikan semua di dalammu tiada yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terangku ada di imanmu, kemuliaan terangku ada di hadapanmu, di tengah-tengahmu. Kita dapat melihat terang dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati kita setiap orang. Tuhan
Terima kemuliaan Allah, terima janji yang diikat oleh Allah, yaitu perjanjian antara mempelai laki-laki dengan pengantin perempuannya. Itulah janji Allah. Hari ini kita di hadapan Allah, terima. Dan aku mau ingatkan perjanjian ini bersama kita. Ingatkan janji ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kiranya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dan juga memberikan berkat berlipat ganda bagimu. Terima urapan sebagai rasul, urapan sebagai nabi, urapan sebagai pengajar dan penginjilan, dan berjalan keluar untuk melakukan mujizat bagi Allah, bangkit sebagai pastor, pendeta, sebagai ketua sel. Tuhan, berbagai urapan pengembala Kau berikan kepada kami. Sertailah kami agar kami semua menjadi pohon kehidupan, mendirikan satu komunitas yang mendekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.